Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Maminta dengan NIM 2314010040. Di sini saya akan membacakan surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12 beserta tafsiran dan kaitannya dengan pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul azim. Artinya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, di sini saya akan membacakan tafsir Ibnu Katsir tentang surat At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Pada ayat 12 ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menjadikan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai contoh bahwa kedekatan hubungan keluargaan dengan orang soleh tidak menjamin keselamatan dari azab Allah yang tidak disertai iman dan amal soleh. Selanjutnya pada ayat 11 Ibnu Katsir menyebutkan bahwa istri Fir'aun yaitu Aisyah binti Muzahim dijadikan contoh iman sejati. Meski berada di bawah kekuasaan Fir'aun, ia tetap beriman dan teguh dalam keislaman. Ia berdoa kepada Allah memohon keselamatan dari kekejaman suaminya dan memilih akhirat daripada dunia. Yang mana ini menunjukkan bahwa lingkungan yang buruk pun tidak bisa menghalangi seseorang dari beriman jika ia tidak memiliki hati yang kokoh. Pada ayat 12 tafsir Ibnu Katsir, Maryam adalah teladan kesucian dan ketaatan. Ia menjaga kehormatannya dan Allah memuliakannya dengan kelahiran Nabi Isa. Ia percaya sepenuhnya pada wahyu Allah dan merupakan salah satu wanita paling soleh dan taat. Kaitannya dengan pendidikan yaitu pendidikan tentang iman dan keteladanan. Ayat ini memberikan contoh tokoh-tokoh perempuan yang bisa dijadikan figur teladan maupun peringatan, seperti istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, serta Aisyah dan Maryam. Selanjutnya itu pendidikan mandiri dalam iman. Seseorang harus bertanggung jawab atas imannya sendiri, bukan tergantung pada keluarga, guru atau orang tua. Ini menanamkan kemandirian spiritual dan moral, yang sangat penting dalam pendidikan akhlak.
Selanjutnya yaitu pendidikan tentang lingkungan. Lingkungan yang buruk bukan alasan untuk menjadi buruk. Contohnya saja Aisyah dan Maryam mengajarkan bahwa iman bisa bertahan meskipun di tengah tantangan besar. Pendidikan harus mengajarkan keteguhan prinsip dalam lingkungan sosial yang rusak. Selanjutnya yaitu pendidikan perempuan. Ayat ini mengangkat peran perempuan dalam sejarah iman dan spiritualitas yang mana sangat relevan untuk pendidikan perempuan, bahwa perempuan bisa menjadi pendidik nilai, pelindung akhlak dan simbol keteguhan iman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.